Saya Gian Apandi, guru PPKN di SMA Negeri Campur Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru di zaman sekarang dituntut untuk menguasai TPACK, yaitu konsep dasar yang menekankan hubungan antara materi pembelajaran, teknologi, dan pedagogik. Interaksi antara tiga komponen tersebut memiliki kekuatan dan daya tarik untuk menumbuhkan pembelajaran aktif yang terfokus pada peserta didik. Hal ini dapat dimaknai sebagai bentuk pergeseran pembelajaran yang semula terpusat pada guru bergeser kepada peserta didik. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat aksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik, sehat. Sepertinya semangat sekali untuk hari ini belajar PKN seperti biasa di kelas 1. Mudah-mudahan hari ini akan lebih baik dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, seperti biasa untuk mengawali kegiatan kita di pagi hari ini yang cerah ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, silakan ketua kelasnya dipimpin. Nanti kak kelas ya? Iya. Silakan kita harus dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai aktivitas pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini, seperti biasa, saya absen dulu. Untuk kelas 11 MIPA 1 ini, ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Tutriani. Oh, Tutriani. Apa keterangannya? Azastia? Izin. Oh, izin. Ada lagi? Ada lagi? Ada ya. Yang lainnya sehat walafiat, tidak ada yang sakit. Pokoknya tetap semangat di akhir pekan ini dengan belajar PKN. Untuk perapiannya hari ini kayaknya satu ini biasanya cowok-cowok nih kalau di Sabtu bajunya keluarin, kayaknya kerennya Pak kalau keluar di Sabtu. Tidak ya, hari ini alhamdulillah saya amati pribadi kalian sudah rapi semua. Hari ini kita akan memulai pelajaran yang judulnya melanjutkan materi yang minggu lalu. Masih ingat? Masih ingat? Tentang? Masih tentang materinya Asasi manusia. Ini ya, ke materinya seperti biasa Bapak akan memberikan suatu motivasi hari ini yang saya berikan adalah kami datang untuk belajar, kami pulang itu membawa ilmu. Dan model pembelajarannya di sini Pak memakai model pembelajaran PBL atau problem basic. Nah, problem itu masalah, problem itu belajar, ya pembelajaran. Nanti saya akan berikan masalah, dan masalah itu akan saya tampilkan, saya kasih lembar kerja dan saya tampilkan videonya nanti. Asik. Nah, hari ini melihat video. Semangat kan? Semangat. Metodenya, caranya saya pakai ceramah seperti ini dan nanti kalian diskusi kelompok. Dan terakhir adalah pakai metode window shopping. Oke. Next, tujuan pembelajarannya di sini saya berikan tujuannya itu setelah melihat video dan berdiskusi, peserta didik dapat menganalisis kasus pelanggaran HAM, ya, dan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peserta didik atau siswa nanti diskusi dapat menelaah upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Itu ya tujuannya. Inilah ilmunya dan ini tujuannya. Oke. Next. Itu sudah ada semua kan? Nah, silakan kalian amati. Ada? Nah, itu kira-kira untuk yang pertama. Ini peristiwa apa yang terjadi di samping? Peristiwa apa? Hah? Anak kecil yang memungut sampah. Ada dua gambar loh. Iya. Satu sampah yang sangat
sedih, ya mungkin kadang dia juga senang. Nah, satunya lagi sekolah. Dua gambar yang berbeda. Nah, yang kedua, mengapa perbuatan ini dilarang? Ada yang tahu? Oh, melanggar HAM, karena ini melanggar kasus pelanggaran HAM. Nah yang ketiga, apakah tersebut benar yang jawaban kalian tadi ya? Ya, termasuk. Peristiwa Iya. kasus ini termasuk ya? Termasuk. Nah, itu adalah termasuk salah satu pelanggaran HAM yang ada di lingkungan sekolah. Ini untuk mereview materi yang ada di video sini, silakan disimak. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, kandungan, hingga meninggal. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Hak seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang. Misalnya, setiap orang berhak untuk memiliki dan membangun tempat tinggal. Nah itu ya, video yang tak ambil ini dari Komnas HAM, langsung dari YouTube-nya. Itu pengertiannya benar yang saya katakan tadi. Ketika hak asasi manusia itu dilanggar, dicabut, dibatasi, maka itu menyebabkan kasus pelanggaran. Contohnya apa? Example atau contoh hak asasi pribadi itu. Misalnya apa, Kak? Untuk mendapatkan agama atau memperoleh atau menganut agama. Nah, ternyata menganut agama itu adalah hak asasi pribadi orang. Nah, ada hak juga pasti ada yang namanya kewajiban. Kalau hak ngerti, kewajiban insya Allah kamu juga pasti ngerti. Nah, inilah kewajiban. Wajib berawal dari kata wajib, sesuatu yang menjadi harus. Nah, itu bahasa Indonesianya. Kalau itu pengertiannya bisa saya tampilkan seperti ini. Ini saya contoh lagi tadi kan, pendidikan tadi, hak jenis yang pendidikan tadi. Kamu memperoleh pendidikan, ya kan? Dengan ketemu guru. Kewajiban kamu tunaikan dulu. Kewajibannya belajar. Apalagi menghormati guru dan mentaati yang ada di sekolah. Maka hak kamu adalah mendapatkan ilmu yang seperti motivasi yang saya omong tadi dan mendapatkan ketika kamu bergerak itu mendapatkan nilai. Ini kasus pelanggaran HAM, silakan diamati lagi. Hak asasi manusia itu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lainnya sehingga tidak dibenarkan untuk melanggar hak asasi orang lain. Kalau hal itu silakan kalian lihat untuk kasusnya. Setelah terjaring operasi tangkap tangan KPK, terungkap bahwa terbit diduga melakukan tindak perbudakan terhadap puluhan manusia. Berikut rangkuman dari Kompas.com terkait dengan praktik kerja. Nah, dari kasus tadi, video tadi itu kasus apa? Pelanggaran. Apa ya dari video ini? Siapa yang kena sanksi? Kena melakukan pelanggaran? Oh, bupati, pejabat, ya. Saat yang memberikan contoh, justru malah dia kok menyalahkan kewenangannya. Ya, ada dua jenis dari pelanggaran HAM. Itu yang pertama ringan, yang kedua berat. Silakan dibaca. Jadi kalau ada yang bertanyakan, tanyakan. Berikutnya sesuai metode tadi saya bagi kelompok, sudah saya tulis di sini. Silakan duduk sesuai kelompok, meja tetap seperti ini, kelompok seperti biasa ya, pasang duduk, cukup angkat kursinya, silakan duduk per kelompok masing-masing, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Silakan. Untuk kita kolaborasikan dengan kelompok lain, ini saya Pak bagi untuk kelompoknya, RKPD-nya, kelompokannya kelompok 1, kelompok berapa? Kelompok 2, ya sama aja. Ya, saya bagi RKPD-nya ini Andika, ini. Apalagi kalau kelompoknya. Sudah kebagian semua ya? Sudah bagian semua, silakan dicari jawabannya, diskusikan, nanti hasilnya ditempel itu, nanti kalau sudah selesai ke depan ditempel ke papan tulis ya. Kurang jelas silakan tanya.
Kalau enggak, Pak mulai keliling untuk mengamati kalian. Saya amati untuk penilaian kelompoknya, kekompakannya. Ya silakan buka HP-nya. Buka HP-nya dilihat di internet. Tahu apa nak? Silakan keluarkan HP-nya. Jangan malu-malu karena memang saya Bapak suruh kemarin membawa HP. Nah silakan dibuka HP-nya. Sebentar lagi selesai. Ya, beri nomor. Sudah, kalau ada yang sudah, tempel di depan ini ya. Nah, teman-temannya, nyusul ikut kelompoknya yang lain yang sudah selesai juga. Sudah tempel. Kelompok B. Nah, nempel. Oke, kelompok 4 G, kelompok 2 juga sudah, kelompok 3 sudah, 5 sudah, kelompok 6 sudah. Nah, silakan perwakilan tiap kelompok untuk maju ke kelompoknya, mengamati hasil kelompok lain ya, bukan penilaian. Diamati, kiranya ada pertanyaan nanti disampaikan. Silakan perwakilan per kelompok untuk maju. Untuk shopping, nah shopping jalan-jalan melihat kelompok lain. Silakan perwakilan tiap kelompok untuk maju ke depan. Yuk, amati kelompok lain. Nah nanti yang diutus untuk maju ini memberikan tanggapan atau pertanyaan dari hasil kelompok lain. Jadi diskusikan dengan teman-teman ya. Nah, ini semuanya kasus Tambul semua, cuman berbeda jawaban tiap kelompok. Sudah, silakan duduk kembali. Diamati tadi kan dari kelompok lain. Nah, bagus kelompok lain. Kelompok kalian juga bagus ya. Nah, ada yang mau tanggapi, mau berikan pertanyaan? Oh ada pertanyaan nih. Perhatikan ya, di saat kelompok lain itu memberikan pertanyaan, yang lainnya memperhatikan. Jadi gantian kelompok kalian juga akan diberikan waktu. Silakan, siapa? Langsung aja dari kelompok mana mau menanggapi dari kelompok berapa? Silakan. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 6. Kelompok 6. Nah, kelompok 6. Kita kelompok 6 siap ya? Kelompok 2. Kelompok 6 berdua. Oh, kelompok 2. Karena kelompok 2 ini ya. Mohon cermat. Nah, silakan. Berikan contoh upaya menegakkan HAM dengan proses pendidikan. Oh, seperti yang dia tulis tadi ya? Oke, memang di kelompok 2 ini ada memberikan upayanya itu dengan pendidikan. Siapa yang mau jawab? Oh, Mbak Ayu, silakan. Baiklah, di sini saya mewakili kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Penegakan HAM dapat dilakukan melalui proses pendidikan, baik pendidikan formal, informal maupun non-formal. Jika penegakan itu dilakukan dalam formal, yaitu melalui sekolah, penegakan HAM tentang penanaman konsep HAM kepada siswa diberikan melalui mata pelajaran PPKN dan agama. Nah, itu jawabannya. Gimana kira-kira tanggapan dari kelompok 2? Nanti kesimpulan materi hari ini dari hasil slide yang saya tampilkan, video, gambar, dan diskusi, bisa memberikan sedikit kesimpulan? Boleh? Siapapun? Satu orang? Aja, silakan tanya ya. Berdiri. Nah, simpulkan materi yang kita dapatkan hari ini. Baiklah, di sini saya ingin menyimpulkan materi yang kita pelajari pada hari ini tentang HAM, bahwa HAM itu sudah melekat pada diri manusia sejak dia dalam kandungan hingga dia tewas, dan bahkan HAM itu tidak boleh dilanggar. HAM itu dilindungi oleh negara, semua orang, dan hukum.
Terima kasih. Oh, itu ya, bagus. Ada yang menanyakan, ada yang menanyakan dulu Tuan. Ke pengukuran kemampuan kalian, saya berikan tugas yang tadi tugas kelompok. Kalau hari ini saya akan memberikan tugas LKPD-nya pribadi. Lalu perorangannya yang minggu depan kumpul ini tugasnya, silakan kalian lihat. Ini adalah LKPD yang untuk pribadi, silakan kalian scan Google Form yang saya barcode dan kalian scan. Nah, karena belnya sudah berbunyi, alhamdulillah kita telah selesai melakukan kegiatan pembelajaran ini yang menyenangkan. Kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Kita ucapkan rasa syukur, alhamdulillah. Ketemu lagi. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.